Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu waktu Ya. dengan siang-siang hari. Saya ingin sharing ya Ibu, sharing belajar tentang rendahnya nilai kesopanan pada peserta didik. Oke, saya lihat peserta didik zaman sekarang itu kan kok lebih cenderung gimana ya, menurut saya lebih menonjol gitu loh. Terkadang ada bapak ibu yang lewat tidak mau bersalaman, berjabat tangan. Semakin kesini kan eranya kayak semakin merujak digital, media sosial seperti itu kan Ibu. Nah, bagaimana menurut Ibu ya, bagaimana cara untuk mengatasi rendahnya perilaku kesopanan pada siswa? Saya kira kalau nilai rendah kesopanan anak itu kemungkinan besar, terbesarnya itu pengaruh dari sosial media. Sosial media yang mana sudah tidak asing lagi, banyak sekali beranda-beranda di TikTok ataupun Facebook itu terkadang ada konten-konten yang tidak pas yang dilihat anak, konten yang tidak berkompeten yang mengajarkan anak semisal dengan kata-kata kasar ataupun konten yang tidak ada nilainya atau yang sangat berpengaruh terhadap kesopanan anak, akhlak anak. Cara mengatasinya menurut saya kita sosialisasikan kepada murid-murid kita bahwa bagaimana cara menggunakan sosmed dengan bijak. Harus memilih, harus menyaring mana tontonan yang harus kita tiru, mana konten yang tidak patut untuk kita contoh. Selain itu, kita juga harus mengarahkan kepada mereka ketika semisal kita sebagai bapak ibu guru, sebagai guru datang ke sekolah, ketemu dengan siswanya tidak salim, tidak berdoa, tidak berjabat tangan. Kita harus menasihati secara langsung ya, semisal langsung, nah ayo salim dulu, harus dibiasakan seperti itu. Kalau misalkan ada anak-anak yang secara langsung kita melihatnya, mendengarnya, mereka berkata-kata yang kasar, otomatis kita sebagai guru harus sigap untuk menasihati. Selain itu juga tadi harus ada sosialisasi tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak begitu. Menurut saya itu. Mungkin ada pengaruh lain selain media sosial. Terkadang ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan di lingkungan masyarakat saya. Itu kalau saya lihat anak yang suka berkata kotor atau nilai kesopanan rendah itu ternyata itu juga dari keluarganya. Itu juga dari keluarganya. Pernah ada suatu kejadian anak ini bicara kotor. Saya tanya, oh ternyata orang tuanya di rumah juga sering mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi dari keluarga dia sudah mengkonsumsi hal seperti itu, di sosmed juga sangat berpengaruh ketika dia tidak menyaring sosmed dengan benar. Mungkin tadi cara mengatasi rendahnya nilai kesopanan itu dengan menata gadget. Ya, mensosialisasikan. Harus menggunakan gadget dengan benar, dengan bijak. Selain itu, ketika ada anak yang kita rasa kok dia nilai kesopanannya rendah dalam hal apa, kita melihat langsung semisal tidak salim dengan guru, kita langsung nasihati, ayo salim sini. Itu salah satu contohnya. Cara strategi atau motivasi biar siswa selalu meningkatkan kesopanan itu kira-kira bagaimana? Strategi agar siswa selalu meningkatkan kesopanan secara
terus maksudnya bisa berlanjut gitu loh. Kalau misalkan sebenarnya akhlak itu kita tanamkan sejak dia masih kecil. Sebenarnya kalau mereka pada dasarnya dari keluarga itu sudah mempunyai fondasi akhlak yang bagus, nilai kesopanan yang bagus, itu kita hanya sebagai kalau mereka terkena dampak negatif dari pengaruh sosial media ya, atau pengaruh dari lingkungan yang kurang pas, itu kita dengan mudah untuk mengarahkannya ke yang pernah dia yang pernah dia punya fondasi akhlak yang bagus yang pernah dia punya ketika dia masih kecil. Kalau dia terpengaruhnya dari sosial media ataupun dari lingkungan. Tapi kalau pada dasarnya dia sudah mempunyai nilai kesopanan yang rendah dari dini, berarti itu dia mendapatkan nya kan dari keluarga, terpengaruh dari keluarga. Dan itu sulit untuk kita mengarahkan. Tetapi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, mungkin mengingatkannya dengan cara yang bisa diterima. Kalau kita mengingatkannya setiap hari ketika kita melihat anak itu berbuat yang tidak baik atau perkataan yang tidak baik, kalau kita setiap hari mengingatkannya, saya yakin lama-kelamaan mereka juga akan menangkap apa yang kita sampaikan, mengamalkannya. Betul. Mungkin cukup itu gitu. Terus kira-kira harapan ibu sebagai seorang pendidik agar siswa selalu taat, sopan, itu selain tadi ya menanamkan akhlak, itu bagaimana? Taat, selalu taat dalam aturan atau selalu taat dalam akhlak, bukan aturan di sekolah ya, itu juga bisa menaati peraturan yang di sekolah dan juga melaksanakan atau menjadi anak yang memiliki kesopanan yang tinggi gitu. Ya. Kalau belibet ibu ini ngomongnya. Kalau anak-anak agar menaati peraturan di sekolah, dia disiplin, itu sebenarnya harus dimulai dari pendidik itu sendiri dulu. Ya. Kalau kita sudah jadi pendidik, sudah disiplin dalam hal sebagai pendidik harus seperti apa. Kemudian semisal satu contoh, kita berangkat pagi, anak-anak kalau misalkan terlambat kan mereka akan mengikuti juga seperti itu. Terus tetapi yang namanya anak kecil, apalagi anak usia SD, kita harus menyampaikan bahwa ini tata tertib yang ada di sekolah kita. Ini tata tertib harus kita patuhi ya anak-anak. Kita sebagai pendidik itu harus menjelaskan itu ke anak-anak berkali-kali. Karena anak-anak itu kalau hanya satu kali kita beritahu itu kurang. Kurang. Lebih tepatnya karena kan usia mereka harus mengulang. Kita harus memberitahu setiap kalinya. Sangat. Terus kalau kesopanan, terkadang kita melihat seorang guru itu tanya kepada muridnya tidak menggunakan bahasa yang benar. Itu juga sangat ngaruh. Karena juga saya lihat banyak sekali guru itu yang tanya kepada siswanya itu pakai bahasa ngopo. Kalau kita pakai bahasa ngopo dan murid kita jawabnya juga pakai bahasa ngopo, ya benar. Akan kenal itu, makanya kita sebagai guru juga harus menggunakan bahasa yang baik kepada anak, meskipun itu anak didik kita, tanyanya juga harus pakai bahasa yang sopan dan benar. Kalau kita pakai bahasa itu, otomatis anaknya juga jawabnya dengan bahasa yang benar. Jadi harapan kita
sebagai seorang pendidik itu kita harus melaksanakan, mencontohkan terlebih dahulu Betul. agar peserta didik itu bisa melakukan. Iya, karena kita tidak hanya menyuruh saja, tapi juga kita memberi contoh. memberikan contoh. Oke, Ibu, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.